Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke bagian terakhir dari nilai mutlak part 3 ya. Langsung mulai, yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Yang pertama kita akan mendefinisikan terlebih dahulu pertidaksamaan nilai mutlak. Kita mulai dulu dari tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaan itu ada 4, yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Oke, kita mulai yang pertama. Untuk yang pertama ini, sebelum ke definisi, Ibu akan menggunakan angka terlebih dahulu agar lebih mudah untuk mendapatkan definisinya. Harga mutlak X kurang dari 5, maka jika harga mutlak X hasilnya sama dengan 5, maka X-nya kan bisa 5 atau min 5, ya kan? Harga mutlak 5, harga mutlak min 5 juga 5. Nah, kalau kita buat garis bilangan, 5 dan min 5-nya berarti 5, min 5 dan 5. Nah, kita mau mencari hasil yang kalau di harga mutlakan hasilnya kurang dari 5. Kita ambil yang sisi sebelah kiri terlebih dahulu, misal min 6. Harga mutlak min 6 itu adalah 6. Apakah 6 kurang dari 5? Tidak. Oke, yang bagian tengah kita ambil, misal min 4. Apakah harga mutlak min 4 kurang dari 5? Harga mutlak min 4 berarti 4. 4 kurang dari 5? Iya. Berarti ya area tengah dan area kanan, misal kita ambil 6. Harga mutlak 6 adalah 6. Apakah 6 kurang dari 5? Tidak. Nah, maka harga mutlak X yang hasilnya kurang dari 5, dia berada di area tengah antara min 5 sampai 5. Oke, jadi X-nya berada di antara min 5 sampai 5. Untuk X inilah yang kalau di harga mutlakan hasilnya kurang dari 5. Sehingga kita buat kesimpulan kalau konstantanya kita lambangkan sebagai konstanta, di sini 5-nya sebagai konstanta, jadi berlaku untuk umum, tidak hanya angka 5 saja, maka penyelesaiannya adalah harga mutlak X kurang dari K didefinisikan sebagai min K kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan K. Maaf, nggak ada sama dengannya ya. Harga mutlak X kurang dari K didefinisikan sebagai min K kurang dari X kurang dari K. Oke, kita lanjut yang kedua. Kalau harga mutlak X-nya lebih besar dari 5, kita melakukan hal yang sama. Oke, kita buat garis bilangan. Lalu kita coba di area sebelah kiri. Area sebelah kiri kita coba min 6. Apakah min 6, kita masukkan di sini, min 6, harga mutlak min 6 adalah 6. Apakah 6 lebih besar dari 5? Iya. Oke, area tengah, misal min 4. Min 4, berarti harga mutlak min 4 adalah 4. Apakah 4 lebih besar dari 5? Tidak. Area kanan, kita ambil misal 6. 6, apakah lebih besar dari 5? Iya. Oke, maka sehingga kita peroleh kalau harga mutlak X-nya lebih besar dari 5, ternyata yang hasilnya lebih besar dari 5, dia ada di area kiri dan area kanan. Atau kita definisikan X-nya, yang angka-angka di sini min 6, min 7 adalah X yang kurang dari min 5. Atau angka-angka yang di sini 6, 7, 8 adalah X-nya yang lebih besar dari 5. Sehingga kalau 5-nya kita buat sebagai konstanta, harga mutlak X lebih besar dari K, maka definisinya adalah X kurang dari min K atau X-nya lebih besar dari K. Nah, untuk tanda pertidaksamaan ini jika di soalnya menggunakan sama dengan, maka nanti di penyelesaiannya juga menggunakan tanda sama dengan. Jika di sini juga lebih besar sama dengan, maka di sini juga menggunakan tanda sama dengan. Jadi sesuai yang di soalnya. Oke. Yang ketiga, nah untuk yang ketiga ini kita di bagian harga mutlaknya tidak hanya berupa X, tapi berupa AX plus B. Oke, jadi ada koefisien, maksudnya dari variabel dan konstantanya. Oke, untuk menyelesaikan ini caranya sebenarnya hampir mirip. Kalau kurang dari sama dengan, penyelesaiannya adalah min K kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan K. Kurang dari, oke, berarti di sini penyelesaiannya adalah min C kurang dari AX plus B. Nah, di sini harga mutlaknya kurang dari sama dengan kurang dari C. Kurang dari C. Oke. Nah, kalau harga mutlak AX plus B lebih besar dari C, oke, berarti definisinya ini ya. Jadi AX, oke, plus B kurang dari min C atau AX plus B lebih besar dari C. Oke, yang kelima,
Ini mirip dengan yang ketiga, hanya dia menggunakan tanda sama dengan, sehingga penyelesaiannya juga menggunakan tanda sama dengan. Min C kurang dari sama dengan AX plus B kurang dari sama dengan C. Yang keenam mirip dengan yang keempat, hanya di sini lebih besar sama dengan, sehingga di penyelesaiannya adalah AX plus B kurang dari sama dengan min C atau AX plus B lebih besar sama dengan C. Oke ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan angka untuk contohnya. Nah, ini masih seperti yang didefinisi tadi. Harga mutlak X kurang dari 5 berarti didefinisikan sebagai min 5 kurang dari X kurang dari 5. Oke, yang kedua, kalau harga mutlak X lebih besar sama dengan 5, maka didefinisikan sebagai X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih besar sama dengan 5. Oke, contoh yang ketiga, kalau ada harga mutlak 2X min 3 kurang dari sama dengan 4. Oke, seperti ini didefinisikan sebagai min 4 kurang dari sama dengan 2X min 3 kurang dari sama dengan 4. Nah, di area tengah ini kalau didefinisi hanya boleh berupa X saja, jadi hanya boleh berupa variabel X. Di sini ada 2X min 3, berarti kita hilangkan terlebih dahulu min 3-nya. Untuk menghilangkan min 3 berarti harus ditambah 3, karena ruas tengah ditambah 3, maka ruas kiri dan ruas kanan juga ditambah 3. Oke, seperti ini sehingga kita peroleh min 1 kurang dari sama dengan 2X kurang dari sama dengan 7. Nah, di bagian tengah masih ada 2. Berarti biar habis kita bagi dengan 2, karena di area tengah dibagi 2, maka area kiri dan area kanan juga dibagi 2. Sehingga kita peroleh min setengah kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Jika ada soal seperti ini, lebih baik kalian mencoba terlebih dahulu satu angka yang berada di antaranya ini, di area penyelesaiannya ini, lalu dimasukkan ke soal untuk mengecek jawaban kalian betul atau tidak. Misalnya ya, antara min setengah sampai 3,5, berapa diantaranya? Misal 1. Kita buat di sini. 2 kali 1 adalah 2, 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Harga mutlak negatif 1 adalah 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Iya, berarti betul. Oke, jadi coba dulu satu angka ya. Yang keempat, ini mirip, hanya di sini lebih besar sama dengan, sehingga penyelesaiannya adalah 2X min 3 kurang dari min 4 atau 2X min 3 lebih besar dari 4. Oke, nah kita pindahkan dulu min 3-nya berarti jadi plus 3, ini juga plus 3, sehingga kita peroleh 2X kurang dari min 1 atau 2X lebih besar dari 7. Oke, ini biar tinggal X saja, berarti kita bagi 2, jadi X-nya kurang dari min setengah atau X-nya lebih besar dari 7/2. Oke, kita coba ya. Jika X-nya kurang dari min setengah, misal min 1, kita masukkan ke sini. 2 kali min 1 berarti min 2, min 2, min 3. Berarti min 5, harga mutlak min 5 adalah 5. Apakah 5 lebih besar dari 4? Iya. Berarti betul. Untuk area di sini, X-nya lebih besar dari 7/2 atau 3,5. Misalkan angka 4. 2 dikali 4 adalah 8, 8 dikurang 3 adalah 5, harga mutlak 5 adalah 5. Apakah 5 lebih besar dari 4? Iya, berarti jawaban ini sudah betul. Contoh lagi, yang kelima, kita punya harga mutlak X min 3 kurang dari sama dengan 2 dikali harga mutlak X min 3 dikurang 4. Nah, untuk menyelesaikan ini kita pindahkan terlebih dahulu. Ini, yang 2X min 3 kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga harga mutlaknya ada di ruas kiri semua. Oke, jadi karena di sini positif, berarti berpindah menjadi negatif, negatif 2, harga mutlak X min 3. Ini kan sama ya, ini sama, dan ini kan 1, berarti dikurang 2, sehingga kita peroleh min 1. Min harga mutlak X min 3 kurang dari sama dengan negatif 4. Nah, harga mutlaknya di sini masih ada tanda negatifnya. Kalian tidak boleh hanya mengalihkan min 1. Tapi kita pindahkan saja. Ini kita pindah ke kanan, ini kita pindah ke kiri. Oke, sehingga kita peroleh 4 kurang dari sama dengan harga mutlak X min 3. Jadi, lihat, angka 4-nya sekarang yang berada di lancipnya. Ini lancipnya, bagian lancip. Sedangkan harga mutlak X min 3 sekarang berada di bagian yang terbukanya. Oke, terbukanya, atau kalau kita tuliskan biar lebih enak yang nilai mutlaknya di depan,
Jadi harga mutlak X min 3 lebih besar sama dengan 4. Ini tetap ya, 4-nya dapat di lancipnya, jadi 4-nya tetap di lancipnya. Ini. Oke. Nah, ternyata tandanya berubah karena ada tanda min di sini. Jadi harganya tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, sekarang kita selesaikan untuk kita sudah ketemu ini, kita selesaikan untuk yang ini. Tanda yang lebih besar berarti terpisah ya. Jadinya X min 3 kurang dari 4 atau X min 3 lebih besar dari 4. Oke, ini kita pindahkan 3-nya jadi plus 3 plus 3. Ini kita boleh X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 7. Kita coba. Misal X-nya kurang dari min 1, misal 0. Kita coba 0. 0 dikurang 3, negatif 3. Harga mutlak negatif 3 adalah 3. Maaf. Ini kurang dari 1 ya. X-nya kurang dari 1, bukan 0. Kenapa jadi lebih besar ya? X-nya kurang dari 1 berarti kita cobanya misal negatif 2. Ya, negatif 2, negatif 3, jadi negatif 5. Harga mutlak negatif 5 berarti 5. Oke, di sini berarti 5 ya. Di sini 2 kali negatif 2 min 3 berarti min 5, harga mutlak min 5, 2 kali 5 adalah 10. 10 dikurang 4 adalah 6. Apakah tadi di sini 5? 5 itu kurang dari 6. Iya, ternyata betul. Oke, untuk yang area di sebelah sini X-nya harus lebih besar dari 7. Misal 8. 8 dikurang 3 adalah 5. Harga mutlak 5 adalah 5. Dan di sini 8 dikurang 3 adalah 5. Harga mutlak 5. 2 kali 5 adalah 10. 10 dikurang 4 adalah 6. Apakah 5 kurang dari 6? Iya, ternyata betul. Oke, berarti penyelesaian ini sudah betul. Oke, kita lihat contoh yang lainnya lagi. Nah, yang keenam, harga mutlak X plus 4 kurang dari 2X min 1. Nah, di sini yang di ruas kanan tidak berupa konstanta, tapi juga ada variabel X-nya. Nah, karena di ruas kanan sudah ada variabel mengandung variabel X, maka kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara yang tadi. Oke, jadi langsung misal min 2X min 1 sama kurang dari ini, kurang dari X plus 4, itu tidak bisa pakai seperti itu. Oke, terus gimana caranya? Untuk yang seperti ini kita gunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara definisi. Jadi kita definisikan harga mutlak X per 4, X plus 4, didefinisikan sebagai X plus 4 dan min X min 4. Untuk yang pertama, X plus 4 jika X-nya lebih besar dari min 4, atau min X min 4 jika X-nya kurang dari min 4. Nah, untuk X-nya lebih besar dari min 4, definisinya kita gunakan yang ini. Kita masukkan ke sini. Oke. X plus 4 kurang dari 2X min 1. Nah, di pertidaksamaan nilai mutlak, untuk mencari yang seperti ini, jika di kedua ruas ada variabel X-nya, maka untuk sementara tanda pertidaksamaan kita rubah terlebih dahulu menjadi tanda persamaan. Oke, jadi tanda kurang dari kita rubah terlebih dahulu menjadi tanda sama dengan. Oke, ini agar kalian tidak kebingungan. Kenapa? Karena terkadang seperti yang tadi, tandanya itu berubah. Dari tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Jadi agar kalian tidak bingung, lebih baik kita rubah terlebih dahulu menjadi tanda persamaan. Oke, jadi sama dengan kita pindah X-nya ke sini, berarti jadi min X, 4-nya kita pindah ke sini jadi min 4, berarti jadi min 5, min X sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 5. Oke? Apakah 5 itu lebih besar dari min 4? Iya, memenuhi. Berarti ini nanti termasuk himpunan penyelesaiannya. Oke? Nah, untuk X-nya kurang dari min 4, kita gunakan min X min 4. Oke, min X min 4 kurang dari 2X min 1. Oke, sepaham? Kita rubah tanda pertidaksamanya menjadi tanda persamaan terlebih dahulu. Berarti kita pindah ke sana, min 2X-nya jadi min 3X, min 4-nya kita pindah ke sini jadi plus 4. Plus 4 min 1 jadinya
3, oke, min 3x sama dengan 3, x-nya sama dengan min 1. Apakah min 1 itu kurang dari min 4? Tidak. Berarti tidak memenuhi, berarti memenuhi hanya x min sama dengan 5 ya. Nah, kita tidak bisa seperti yang persamaan, x-nya sama dengan 5. Ini soal pertidaksamaan. Jadi kita harus membuat tanda pertidaksamaannya. Kita buat di sini yang memenuhi hanya 5, kita buat 5. Jadi kita bikin ternyata hanya ada area kiri dan area kanan. Oke, sisi kiri dan sisi kanan. Untuk sisi kiri kita coba satu angka yang di kirinya 5, misal 4. Di sini kita masukkan ke soalnya 4 tambah 4, 8. Harga mutlak 8 adalah 8. Lalu 2 kali 4 ada 8. 8 dikurang 1. 8 dikurang 1 adalah 7. Apakah 8 kurang dari 7? Tidak. Berarti area sebelah kiri tidak memenuhi. Oke, tidak di sini ya. Lalu kita coba yang sebelah kanan. Misal 6. 6 tambah 4, 10. Oke, harga mutlak 10 adalah 10. 2 kali 6, 12. 12 dikurang 1, 11. Apakah 10 kurang dari 11? Iya. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya adalah nilai-nilai yang di sini. X yang lebih besar dari 5. Oke, X-nya lebih besar dari 5. Ya, 6, 7, dan seterusnya. Nah, ini tadi bilang bisa dua cara. Sekarang kita bahas cara yang kedua adalah dengan cara sifat yang ke-6 yang dulu di persamaan nilai mutlak. Ingat nggak? Kita kuadratkan. Oke, kita kuadratkan, ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Nah, sama seperti tadi, karena ini adalah pertidaksamaan, agar lebih mudah, maka tanda pertidaksamaannya kita rubah terlebih dahulu menjadi tanda persamaan. Oke, setelah dirubah menjadi tanda persamaan, ini kita pindah ke ruas kiri. Oke, sehingga jadi harga, nggak ada harga mutlaknya lagi ya. Jadi x plus 4 kuadrat dikurang 2x min 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk a kuadrat min b kuadrat. Kita rubah menjadi a plus b dikalikan a min b. Nah, yang di sini Ibu kasih tanda kurung agar lebih jelas. Di persamaan kemarin Ibu tidak kasih tanda kurung dulu ya, jadi langsung hasil yang ini. Jadi langsung yang ini, jadi min 2x min jadi plus 1. Ibu langsung ke sini yang waktu di persamaan. Jadi begini ya sebenarnya. Oke, awalnya ada tanda kurungnya terlebih dahulu. Oke, kenapa ini kurung yang ini enggak? Karena yang ini sebenarnya dikurung, tapi depannya tandanya plus. Kalau tandanya plus, maka dia tidak akan mempengaruhi yang di belakangnya. Jadi kurungnya tidak ditulis pun tidak apa-apa. Tapi ini di depannya min. Kalau min, dia akan berpengaruh terhadap tanda di dalamnya, maka tanda kurungnya wajib sekali dituliskan. Ya, tapi kalau yang sudah mengerti bisa langsung, ini tanda kurungnya tidak usah langsung berubah, berarti min B jadinya min 2x plus 1, boleh seperti itu. Oke, kita selesaikan. X plus 2x jadi 3x plus 4 min 1 jadi plus 3, dan di sini x min 2x jadinya min x plus 4 plus 1 berarti plus 5. Oke, sehingga kita peroleh yang di sini 3x sama dengan min 3, x sama dengan min 1, atau min x plus 5 jadinya x-nya sama dengan 5. Oke, hampir sama ya, min 1 dan 5. Nah, kita bikin area min 1 dan 5. Min 1 dan 5 di sini. Oke, berarti kita punya 3 area, kiri, tengah, dan kanan. Kita mulai dari kiri terlebih dahulu. Dari kiri terlebih dahulu. Nah, dari kiri, misal kita coba min 2. Min 2 ditambah 4 berarti 2. Harga mutlak 2, 2. 2 kali min 2, min 4. Min 4, min 1. Berarti berapa? Min 4, min 1. Berarti min 5 ya. Tadi di sini 2. Apakah 2 itu kurang dari min 5? Tidak, berarti tidak. Sekarang area tengah antara min 1 sampai 5. Kita coba yang mudah, 0 aja ya. Jadi 0 tambah 4, 4. Harga mutlak 4 adalah 4. Di sini 2 kali 0. 0 dikurang 1, negatif 1. Apakah 4 kurang dari negatif 1? Tidak. Berarti area tengah juga tidak. Oke, yang area kanan, kita coba misal 6. 6 ditambah 4, 10. 2 kali 6, 12.
12 dikurang 1 berarti 11. Apakah 10 itu kurang dari 11? Iya. Oke, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya adalah angka yang di sini 6, 7, 8. X-nya lebih besar dari 5. Oke, gitu. Kita lanjut contoh berikutnya. Yang ketujuh, harga mutlak X, harga mutlak 1 dikurang 2X lebih besar dari harga mutlak X min 3. Nah, apalagi yang ini sudah tidak bisa dikerjakan dengan definisi pertidaksamaan yang di awal tadi. Ini bisa kita kerjakan dengan cara definisi dan dengan cara sifat yang keenam, seperti soal nomor 6 tadi penyelesaiannya. Kita coba terlebih dahulu dengan definisi. Harga mutlak 1 min 2X didefinisikan sebagai 1 min 2X. Oke, kita cari batasnya 1 min 2X sama dengan 0, 1 sama dengan 2X, X-nya sama dengan setengah. Nah, tapi ingat ya, ini yang mengandung variabel X, koefisiennya negatif, maka tandanya berubah di sini. Jadi 1 min 2X untuk X-nya kurang dari setengah, atau min 1 plus 2X untuk X-nya lebih besar dari setengah. Oke, itu definisi yang pertama. Yang kedua, untuk harga mutlak X min 3, berarti didefinisikan sebagai X min 3 untuk X-nya lebih besar dari 3, lebih besar sama dengan 3, dan min X plus 3 untuk X-nya kurang dari 3. Cara penyelesaiannya berarti kita punya dua batas, setengah dan 3. Ini area 1, area 2, dan area 3. Kita buat terlebih dahulu mana yang digunakan. Area yang kurang dari setengah, misal 0. Nah, apakah 0 itu kurang dari setengah? Iya, berarti kita masukkan. Apakah 0 lebih besar dari 3? Tidak. Apakah 0 kurang dari 3? Iya, masukkan. Oke, area 2 berada di antara setengah sampai 3. Kita misalkan 1. Apakah 1 kurang dari setengah? Tidak. Apakah 1 lebih besar dari setengah? Iya, berarti kita pakai yang ini. Oke, apakah 1 lebih besar dari 3? Tidak. Apakah 1 kurang dari 3? Iya, masukkan. Oke, area 3 lebih besar dari 3, kita misalkan 4. Apakah 4 kurang dari setengah? Tidak. Apakah 4 lebih besar dari setengah? Iya, berarti kita pakai yang ini. Apakah 4 lebih besar dari 3? Iya, berarti kita pakai yang ini. Oke, nah kita sudah buat areanya untuk mengerjakan ini. Nah, kita kerjakan. Untuk X-nya kurang dari setengah. Berarti, nah, di sini langsung ya, tadi kan sudah dikatakan yang sebelumnya, kalau tanda pertidaksamaan kita rubah terlebih dahulu menjadi tanda persamaan, sehingga kita peroleh seperti ini, 1 min 2X sama dengan negatif X plus 3. Oke, jadi ini bawa ke sini, jadi min 3, 1 min 3 adalah min 2, ini bawa ke sana, berarti jadinya X ya, min X plus 2X jadinya X. Jadi kita tuliskan X-nya sama dengan min 2. Apakah negatif 2 itu kurang dari setengah? Iya, berarti memenuhi. Yang kedua, antara setengah kurang dari X kurang dari 3, area tengah ini, berarti kita pakai min 1 plus 2X sama dengan min X plus 3. Pakai sama dengan dulu ya. Kita rubah terlebih dahulu pertidaksamanya menjadi sama dengan. Oke, ini kita pindah ke sana, jadi plus X, jadi 3X, min satunya kita pindah ke kanan, jadi plus 1, 3 plus 1 adalah 4, jadi X-nya adalah 4 per 3. 4 per 3 itu 1,3 ya. Apakah 1,3 berada di antara setengah dan 3? Iya, berarti memenuhi. Oke, untuk X-nya lebih besar dari 3, X-nya lebih besar dari 3, berarti kita pakai yang ini, min 1 plus 2X, sama dengan X min 3, oke. Berarti kita bawa ke sini X-nya jadi X min 3 plus 1 min 2. Untuk yang di sini apakah min 2 lebih besar dari 3? Tidak, berarti tidak memenuhi. Tapi yang min 2 yang di sini memenuhi, karena yang di bagian yang pertama di awal di sini negatif 2 yang memenuhi, maka kita anggap dia sebagai salah satu penyelesaiannya. Oke, kita bikin areanya sekarang. Ya, kita bikin area lagi untuk penyelesaian sekarang, untuk himpunan penyelesaian. Jadi negatif 2 memenuhi dan 4 per 3. Kenapa? Karena ini di sini soalnya soal pertidaksamaan. Oke, bukan soal persamaan. Jadi ini kan masih persamaan. Jadi kita mau mencari pertidaksamaannya. Oke, kita punya area kiri, tengah, dan kanan. Kita mulai terlebih dahulu dari area kiri. Kurang dari min 2, misal min 3. Kita masukkan ke sini. 1 dikurang 2 kali min 3. Berarti 1 dikurang
ditambah ya, jadi tambah ya, min 2 dikali negatif 3 jadinya plus 6, jadi 1 ditambah 6, 7. Oke, 7. Terus yang di sini harga mutlak 7 adalah 7, yang di sini adalah negatif 3, negatif 3 berarti negatif 6. Harga mutlak negatif 6 adalah 6. Apakah 7 lebih besar dari 6? Iya. Berarti ya, area kiri, area tengah berada di antara min 2 sampai 4/3 sampai 1. Kita pakai angka 0 aja yang mudah ya. Jadi 0, berarti di sini hanya 1, harga mutlak 1 adalah 1. Lalu di sini 0, 0, min 3, berarti min 3, harga mutlak min 3 adalah 3. Apakah 1 lebih besar dari 3? Tidak. Berarti area tengah tidak. Sekarang area kanan, lebih besar dari 4/3 atau lebih besar dari 1,3. Misalkan 2. 1 min 2 kali 2, berarti 1 min 4, min 3. Harga mutlak min 3 adalah 3. Oke, yang di sini, misal min 2, min 2, min 3. Min 2, min 3 berarti min 5, harga mutlak min 5 adalah 5. Sorry, ini bukan min 2 ya tadi ya, di sini 2, jadi 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 berarti negatif 1, harga mutlak negatif 1 adalah 1. Yang di sini tadi 3, 3 lebih besar dari 1, iya. Nah, untuk mengerjakan yang ini, untuk area yang angka yang dicoba, lebih baik kalian tuliskan ya. Jangan seperti ibu dibacakan seperti ini, karena khawatir seperti tadi ibu pun terkecoh gitu ya kadang ya. Terkecoh ketika menuliskan di sini. Jadi kalau ditulis itu lebih pasti. Kalian biar tahu mana yang ya, mana yang tidak. Nah, sekarang ternyata yang memenuhi areanya adalah yang seperti ini. Jadi area kiri dan area kanan. Maka menuliskan himpunan penyelesaiannya gimana? Seperti ini. Jadi X-nya kurang dari sama dengan negatif 2, kurang dari sama dengan negatif 2. Dan untuk X yang ada di sini, P yang lebih besar dari 4/3. Jadi X-nya lebih besar sama dengan 4/3. Inilah himpunan penyelesaiannya. Ini cara pertama. Cara kedua adalah dengan definisi sifat ya, sifat yang keenam. Jadi kita kuadratkan kanan dan kiri, kita kuadratkan. Nah, sementara kita rubah terlebih dahulu jadi tanda sama dengan, karena kita pindahkan yang kanan ke kiri. Oke, jadi min. Oke, ini A kuadrat min B kuadrat. Hasilnya adalah A plus B dikalikan A min B. Oke, sehingga jadi A plus B dikalikan A min X min plus 3. Oke, kita cari hasilnya. Berarti ini min X, min 2, ini min 3X plus 4 sama dengan 0. X-nya adalah min 2 atau X-nya sama dengan 4/3. Kita buat area persis seperti tadi. Min 2 dengan 4/3. Kita coba angka di kiri, tengah, dan kanan. Persis seperti ini juga tadi. Masukkan ke soalnya. Masukkan ke soalnya. Jadi yang ini ternyata ya, ini tidak, dan ini ya. Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya kurang dari sama dengan min 2 atau X-nya lebih besar sama dengan 4/3. Oke. Satu lagi contohnya untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, di sini ada dua harga mutlak X, tapi dia berada semuanya di ruas kiri. Oke, jadi harga mutlak X min 5 ditambah harga mutlak 2X plus 6 kurang dari 14. Ini kita definisikan masing-masing terlebih dahulu. Nah, untuk yang ini, soal yang ini sudah tidak bisa lagi dikerjakan dengan sifat yang keenam, jadi tidak bisa dikuadratkan. Karena di sini sudah ada dua nilai mutlak di sebelah kiri. Ya, jadi kita hanya bisa menggunakan definisi. Jadi kita definisikan masing-masing. Yang pertama untuk harga mutlak X min 5, didefinisikan sebagai X min 5 jika X-nya lebih besar dari 5, dan min X plus 5 jika X-nya kurang dari 5. Lalu yang kedua, untuk 2X plus 6, harga mutlak 2X plus 6, didefinisikan sebagai 2X plus 6 untuk X-nya lebih besar sama dengan min 3, atau min 2X min 6 untuk X-nya kurang dari 3. Kita buat cara penyelesaian terlebih dahulu. 3 dan 5, area 1, area 2, area 3.
Oke, kita coba yang sebelah sini. Berarti kita misal min 4. Apakah min 4 lebih besar dari 5? Tidak. Min 4 kurang dari 5? Iya. Apakah min 4 lebih besar dari min 3? Tidak. Min 4 kurang dari min 3? Iya. Oke, masukkan. Area 2 berarti di antara min 3 sampai 5. Misalkan 0. Apakah 0 lebih besar dari 5? Tidak. Apakah 0 kurang dari 5? Iya. Masukkan. Apakah 0 lebih besar dari min 3? Iya. Masukkan. Oke. Angka yang di sini ada 3 lebih besar dari 5, misal 6. Apakah 6 lebih besar dari 5? Iya, masukkan. Apakah 6 lebih besar dari min 3? Iya, masukkan. Oke. Sehingga penjelasannya untuk X-nya kurang dari min 3. Nah, ini ya, kita rubah terlebih dahulu tanda pertidaksamanya menjadi sama dengan definisi yang digunakan adalah ini untuk area kurang dari min 3. Min X plus 5 plus min 2X min 6. Oke, plus min 2x min 6, plus sama min jadi min ya, sama dengan 14. Oke, berarti kita punya min 3x sama min 3x min 1. Min 1-nya kita bawa ke sini, jadi plus 1, jadi 15 min 3x sama dengan 15. X-nya sama dengan min 5. Apakah min 5 kurang dari min 3? Iya, berarti memenuhi. Lalu untuk min 3 kurang dari x kurang dari 5, berarti kita pakai min x plus 5 plus 2x plus 6 sama dengan 14. Sementara dulu ya, kita rubah menjadi tanda persamaan. Oke, ini min x plus 2x berarti x, plus 5 plus 6 berarti plus 11, plus 11 dipindah jadi min 11, 14 dikurang 11, 3. Apakah 3 berada di antara min 3 sampai 5? Ya, berarti memenuhi. Untuk x-nya lebih besar dari 5, berarti x min 5 plus 2x plus 6 sama dengan 14. Oke, 3x min 1. Tadi 3x plus 1 dibawa ke sini, berarti jadi 13. Berarti 3x sama dengan 13, x-nya sama dengan 13 per 3 itu 4,3 ya. Apakah 4,3 lebih besar dari 5? Tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah min 5 dan 3. Kita buat himpunan penyelesaian. Kalau ini tadi daerah penyelesaiannya, untuk mengetahui definisi mana yang digunakan, sekarang untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Nah yang di sini Ibu tuliskan. Oke, yang percobaannya. Min 5 dan 3. Oke, kita coba di area kiri terlebih dahulu. Kita coba di area kiri yang kurang dari min 5. Kita misalkan X-nya adalah min 6. Kita masukkan min 6. Oke, ini soalnya. Nah, min 6. Kita X-nya min 6. Terus ini juga min 6. Min 6, min 5 jadi min 11. Harga mutlak min 11 adalah 11. 2 kali min 6. Min 12 ditambah 6 adalah min 6. Harga mutlak min 6 adalah 6. Berarti 11. Oke, 11 ditambah 6 adalah 17. Apakah 17 kurang dari 14? Tidak. Kita tuliskan di sini. Tidak. Area kiri. Oke. Nah, sekarang area tengah. Antara min 5 sampai 3 misalkan adalah 0. X-nya 0. Kita masukkan berarti 0. Misalnya ya 0 min 5 ditambah 2 kali 0 plus 6 kurang dari 14. Harga mutlak min 5 adalah 5. Di sini 0 ya, plus 6, harga mutlak 6 adalah 6. Berarti 5 ditambah 6 adalah 11. Apakah 11 kurang dari 14? Ya, berarti tuliskan ya di area tengah. Oke, lalu area kanan lebih besar dari 3, misalkan X-nya 4. X-nya 4, kita masukkan, berarti 4 min 5 ditambah 2 kali 4 plus 6, apakah kurang dari 14? 4 min 5 berarti min 1, harga mutlak min 1 adalah 1. Terus yang di sini 2 kali 4 adalah 8, 8 ditambah 6, 14, harga mutlak 14 adalah 14, 1 tambah 14 adalah 15. 15 apakah kurang dari 14? Tidak, berarti area kanan tidak memenuhi. Oke, karena tidak, ternyata yang merupakan himpunan penyelesaiannya adalah nilai X yang berada di antara min 5 sampai 3. Sehingga kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X di mana min 5 kurang dari X, X-nya kurang dari 3 di sini. Ya. Itu untuk pertidaksamaan nilai mutlak selesai. Yang terakhir untuk nilai mutlak adalah aplikasi nilai mutlak. Nah, di aplikasi nilai mutlak ini soalnya berupa soal cerita yang lumayan panjang. Oke, contohnya
Nih, yang pertama, seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit dengan berat badan, sebentar, ulangi lagi ya, seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit dengan berat badan 2,1 kg. Untuk mengatur suhu tubuh bayi agar tetap stabil, bayi itu harus diinkubator selama beberapa hari. Suhu inkubator yang harus dipertahankan terhadap berat badan bayi tersebut adalah 33,6 derajat Celcius. Jika pengaruh suhu ruangan tersebut membuat suhu inkubator menyimpang sejauh 0,25 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu inkubator tersebut. Jadi bayinya yang lahir prematur harus berada di inkubator dan suhu inkubatornya harus berada di antara 33,6 derajat Celcius. Tapi inkubator itu kan diletakkan di sebuah ruangan itu. Nah, di ruangan suhu di luar inkubator di ruangan itu akan sedikit banyak mempengaruhi suhu inkubator, sehingga suhu inkubator akan sedikit menyimpang dari 33,6. Oke, nah kalian disuruh mencari interval perubahan suhunya. Jawab kita misalkan terlebih dahulu, T adalah segala kemungkinan perubahan suhu inkubator akibat pengaruh suhu ruang. Jadi sehingga model nilai mutlaknya, nah ini diselesaikan dengan nilai mutlak adalah seperti ini. Jadi T min 33,6, T adalah suhunya, suhu yang mungkin berubah-berubah ini, perubahan suhu inkubator karena pengaruh suhu ruang, dikurang suhu yang harus dipertahankan, itu harus kurang dari penyimpangannya 0,25. Oke? Harus kurang dari 0,25, tidak boleh lebih dari ini. Oke? Nah, maka ini didefinisikan sebagai min 0,25 yang di awal ya, ini awal sekali. Kalau kurang dari berarti seperti ini, min 0,25 kurang dari sama dengan T min 33,6 kurang dari sama dengan 0,25. Ini kita hilangkan min 33,6 berarti ditambah, karena ditambah berarti kiri dan kanannya juga ditambah. Oke, ditambah yang tengah habis. Sehingga kita peroleh 33,6 dikurang 0,25 adalah, nah kenapa tertulis kembali? Oke, 33,35 kurang dari sama dengan T, dan T-nya 0,25 ditambah 33,6 berarti 33,85. Jadi interval perubahan suhu inkubator adalah 33,35 derajat Celcius kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 33,85 derajat Celcius. Ini intervalnya. Jadi suhu inkubator harus dipertahankan di 33,6. Tapi karena pengaruh suhu ruangan, dia jadi menyimpang sejauh 0,25 derajat. Sehingga sekarang interval suhu inkubatornya berada di antara 33,35 sampai 33,85 derajat Celcius. Seperti ini mengerjakannya. Ya. Soal berikutnya. Nah, yang kedua. Seseorang yang terkena DBD, jumlah hemoglobin per milimeter darah akan berkurang drastis. Oleh karena itu, penderita DBD harus dirawat di rumah sakit untuk menaikkan dan mempertahankan jumlah trombosit antara 150.000 per milimeter kubik sampai dengan 400.000 per milimeter kubik. Dimisalkan rumah sakit memutuskan untuk pasien DBD jumlah trombositnya harus dinaikkan dan dipertahankan sebesar 175.000 per milimeter kubik dalam beberapa hari. Jika pengaruh psikologi karena perawatan terjadi penyimpangan jumlah trombosit sebesar 10.000 per milimeter kubik, tentukan interval perubahan jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal. Jadi kita misalkan X adalah jumlah kemungkinan perubahan trombosit akibat pengaruh psikologi perawatan, yaitu 10, X-nya itu jumlah kemungkinan perubahannya. Oke. Ini caranya mirip yang nomor 1 tadi, sehingga modal nilai mutlaknya adalah X min 175.000, ini yang harus dipertahankan, minimal harus segini, agar pasien dianggap sembuh, dianggap normal, harus berada di antara ini, dipertahankan di sini. Nah, karena pengaruh psikologis, dia jumlah trombosit itu terjadi penyimpangan, tapi penyimpangannya tidak boleh lebih dari 10.000, oke? Harus kurang dari sama dengan 10.000. Oke, maka
Nah, kita definisikan jadinya min 10.000 kurang dari sama dengan X min 175.000 kurang dari 10.000. Oke, ini kita hilangkan plus 100, min 175.000-nya berarti jadi plus 175.000. Ini habis, ini plus 175.000, sehingga kita peroleh 165.000 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 185.000. Jadi interval perubahan trombositnya adalah ini. Oke, jadi karena pengaruh psikologis, mungkin stres atau gimana, jadi jumlah trombosit pasien tersebut berada di antara 165.000 sampai 185.000. Oke, seperti itu. Satu lagi terakhir untuk yang soal cerita. Yang ketiga, level hemoglobin normal pada darah laki-laki dewasa adalah antara 13 sampai 16 gram per desiliter. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu hemoglobin normalnya antara 13 sampai 16, berarti normalnya berada di sini ya. Ini normal. Berarti kalau kurang dari 13 itu tidak normal, lebih dari 16 juga tidak normal. Oke. Nah, yang pertanyaannya A, nyatakan dalam suatu pertidaksamaan nilai mutlak yang merepresentasikan level hemoglobin normal untuk laki-laki dewasa. Oke. Jawab, level hemoglobin normal untuk laki-laki dewasa. Kita punya interval ini. Ya, ini interval hemoglobin normal, intervalnya berada di antara 13 sampai 16. Nah, pertanyaannya kalian diminta menuliskan level hemoglobin normal ini, interval ini dalam bentuk nilai mutlak. Gimana caranya? Nah, kita buat seperti ini dulu. 16 dikurang 13 dapat 3, karena ada 2 batas di sini. Jadi 3 kita bagi 2 dapat 1,5. Lalu kalau 16 tambah 3 adalah 29, kita bagi 2 dapat 14,5. Jadi intinya seperti ini. Karena mau membuat menjadi nilai mutlak, berarti kita harus punya angka yang sama di kiri dan kanan. Oke? Nah, kita peroleh dari angka yang ini. Jadi, kita peroleh min 1,5 ditambah 14,5, ya kan? Ini dapat 13 kan? Nah, tapi kalau yang di 16-nya berarti 1,5 ditambah 14,5. Oke, nah kita punya seperti ini, kiri dan kanan. Oke, nah ini sebenarnya langkah terbalik, jadi langkah terbalik. Oke, nah kita hilangkan 14,5-nya, berarti kita kurangkan 14,5 semuanya. Yang kiri dan kanan habis, berarti yang tengah tinggal X min 14,5. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini, kiri kanan sama, ada angka, maka bentuk nilai mutlaknya kita bisa tuliskan sebagai X min 14,5 kurang dari sama dengan 1,5. Ini kalau didefinisikan ini kan, menjadi ini, min 1,5. Ini kalau dihilangkan, tinggal X saja di tengah, jadi seperti ini. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah ini. Jadi ini langkah terbalik. Kalian punya interval terakhir di sini, kalian disuruh mencari nilai mutlaknya. Kalau di awal-awal tadi kalian punya nilai mutlaknya, disuruh mencari ke sini intervalnya. Ya, ini kebalikannya. Oke. Yang B, pertanyaannya, nyatakan level hemoglobin yang merepresentasikan tidak normal untuk laki-laki dewasa. Nah, untuk yang B ini hanya level hemoglobinnya saja. Jadi intervalnya saja, tidak disuruh menggunakan nilai mutlak. Berarti tidak normal itu ketika hemoglobinnya kurang dari 13 dan ketika hemoglobinnya lebih besar dari 16. Jadi X-nya ketika X-nya kurang dari 13 atau ketika X-nya lebih besar dari 16. Oke, untuk yang 13 sampai 16 ini yang normal itu masih normal. Jadi yang di sini masih menggunakan tanda sama dengan. Oke, yang di sini sudah tidak. Jadi benar-benar ketika kurang dari 13 dan ketika lebih besar dari 16, ya tidak normal. Oke, seperti itu untuk pertidaksamaan dan aplikasi nilai mutlak kali ini. Maka materi nilai mutlak telah selesai. Semoga kalian paham. Sekian dari kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.